Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Lokasi. Perkenalkan, nama saya Rosika Banat, NIM 4318080. Perkenalkan, nama saya Indi Aini Siha, NIM 4318118. Perkenalkan, nama saya Ayu Risma Kumalasari, NIM 4318006. Pengertian strategi lokasi. Definisi dari lokasi adalah letak, tempat, atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah pertokoan atau suatu stand atau counter bar di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi, baik untuk perusahaan, manufaktur maupun perusahaan jasa, bisa menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan yang dibuat pada saat ini dapat menghambat efisiensi. Seleksi lokasi untuk perusahaan barang atau manufaktur perlu lebih dekat ke bahan baku atau tenaga kerja, sedangkan untuk perusahaan jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan. Pentingnya lokasi yang strategis. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi adalah pemacu biaya yang signifikan. Contohnya, biaya transportasi. Tujuan strategi lokasi yaitu untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Strategi lokasi pemilihan gudang dapat ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi setelah perusahaan memutuskan negara yang paling baik untuk lokasinya. Selanjutnya, perusahaan memusatkan perhatian pada sebuah wilayah dan sebuah komunitas dari negara yang dipilih. Langkah akhir dari proses keputusan lokasi adalah memilih satu lokasi yang khusus dalam komunitas. Perusahaan harus memilih satu lokasi yang paling sesuai untuk pengiriman dan penerimaan, batas zona, layanan umum, urutan, serta biaya. Di samping globalisasi, sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor tersebut antara lain produktivitas tenaga kerja, nilai tukar valuta asing, budaya, perubahan sikap terhadap industri, kedekatan terhadap pasar, pemasok, dan pesaing. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk, pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan walaupun upahnya rendah. Demikian pula, pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Yang kedua, risiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Kemudian ada faktor dari biaya-biaya. Biaya pertama, biaya nyata, yaitu biaya-biaya yang langsung dapat dikenali dan dapat dihitung secara tepat, meliputi layanan umum, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, dan yang lainnya. Kemudian kedua, biaya tidak nyata, yaitu suatu kategori biaya lokasi yang tidak dapat dengan
mudah dihitung, meliputi kualitas dan sikap calon karyawan, kualitas pendidikan, sikap masyarakat terhadap industri, dan standar hidup. Yang keempat ada risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona polusi, serta stabilitas tenaga kerjaan. Faktor selanjutnya ada kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Kemudian, kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena pertama, barang-barang yang mudah busuk, kedua, biaya transportasi, dan yang ketiga, jumlah produk yang sangat banyak. Faktor selanjutnya yaitu kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor atau factor ranking method menurut EZ dan Berry 2015 adalah sebuah metode yang sering digunakan karena meliputi beragam faktor yang dapat diikutsertakan secara objektif, mulai dari pendidikan hingga keterampilan tenaga kerja. Metode ini merupakan teknik yang paling tepat dan akurat untuk memilih dan meranking pemasok yang benar. Yang kedua yaitu analisis titik impas. Analisis titik impas adalah teknik seleksi yang bagus dan murah. Analisis ini dapat membantu untuk menentukan apakah perlu melakukan analisis yang lebih intensif dan mahal. Dengan menggunakan analisis titik impas, kita dapat terlebih dahulu menguji kelayakan suatu produk baru di atas kertas daripada langsung melakukan proses produksi dan pengujian pasar. Yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi atau Center of Gravity Method merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi, jumlah barang yang diangkut, dan biaya angkut barang ke setiap fasilitas. Dan yang keempat yaitu model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah menentukan pola yang terbaik untuk pengiriman barang dari beberapa lokasi sumber atau supply ke beberapa lokasi tujuan atau demand dengan meminimalkan total biaya produk dan total biaya transportasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.